Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 untuk tugas Cloud Computing akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami dengan judul yang kami angkat, yakni Sistem Analisis Player untuk Keputusan Manajemen Tim Esport. Yang dimana timnya sendiri ada saya, yakni Alia Febriana Cipta, dan rekan saya ada Saya Muhammad Razis Algina. Saya Muhammad Rizkul Fauzan. yang akan kami bahas, yakni next ada latar belakang, demo alat, dan arsitektur VM. Oke, dari latar belakang, kita bisa melihat dari urgensi yang tertera dari slide bahwa pertumbuhan ekonomi pada industri ini, terkhusus yakni e-sport global, diproyeksikan menembus angka 4, miliar dolar dari pertumbuhan ekonomi secara global pada valuasi saat ini. Sementara valuasi masa depan diperkirakan akan mencapai 30,7 juta dolar. Yang dimana angka investasi yang sangat besar ini menjadi bukti bahwa e-sport bukan lagi sekedar hobi, melainkan industri bernilai tinggi. Konsekuensinya, manajemen klub e-sport dituntut untuk menerapkan data-driven management atau manajemen berbasis data. Kita tidak dapat lagi mengelola tim hanya berdasarkan intuisi ketika melakukan rekrutmen maupun investasi pemain. Mengenai tantangan real yang terjadi di lapangan akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Rizkul. Ya, terima kasih Alia. Nah, maksud dari Alia dari tantangan manajerial tadi ini ada dua. Jadi yang pertama adalah inkonsistensi performa. Player itu performanya berfluktuasi ya, antara satu pertandingan dengan pertandingan lain bisa berbeda. Ini faktornya bisa macam-macam, baik faktor teknis maupun psikologis. Yang kedua adalah bias subjektivitas. Tanpa adanya rekam jejak digital yang valid, manajemen atau pelatih seringkali mengambil keputusan untuk perpanjangan kontrak pemain itu hanya berdasarkan misal popularitas atau kedekatan personal antara manajer dengan pemain tersebut, atau sekadar ingatan sesaat tanpa dukungan data historis yang objektif, artinya keputusannya subjektif. Solusi atas dua masalah ini akan dipaparkan oleh Algina. Oke, terima kasih Rizkul. Di sini kita mengetahui kalau misalkan untuk memitigasi keputusan yang bias tersebut, kelompok kami merancang sistem dashboard analisis yang objektif. Melalui pendekatan yang transparan, sistem kami mengolah variabel-variabel mentah hasil pertandingan seperti KDA, perolehan gold, dan kontribusi tim menjadi metrik yang terukur secara nyata. Dengan tersedianya data yang terstruktur, manajemen dapat melakukan evaluasi performa secara adil sekaligus membantu pelatih dalam mengambil keputusan taktis secara cepat dan akurat. Untuk melihat bagaimana sistem ini beroperasi, mari kita masuk ke bagian kedua, yaitu demo alat. Seperti yang terlihat, apabila mengetikkan IP address lokal 192.168.5612, maka akan menampilkan request dari server front-end. Dan di sini dapat dilihat bahwasanya ada dashboard analisis player esport dengan 3 komponen utama. Komponen pertama itu adalah ringkasan, komponen kedua itu form input, dan komponen ketiga itu adalah table. Pada komponen pertama, di sini ada jumlah player, rata-rata performance tertinggi, dan rekomendasi lanjut kontrak. Form input player di sini adalah berfungsi untuk masukkan nama player. Misalnya di sini nama saya sendiri. Nah, di sini misalnya setelah data demo, lalu hitung dan simpan ke server. Maka di sini akan dimasukin ke dalam server, langsung ke bawah table, dan di atasnya juga bakal langsung muncul rekomendasi. Nah, di sini juga bisa melakukan reset sehingga langsung menghilangkan kembali, lalu bisa kita langsung masukkan lagi nama lain. Dan simpan.
maka dia akan berkurang performanya. Apabila performanya sangat kecil, maka sini akan mendapati merah performance, maka pertimbangkan pemutusan. Dan sekian demo alat. Lalu berikutnya akan di sini poin terpentingnya itu adalah performance, yaitu KDA dikali kill participation, dead control, sama gold per menit, yang mana dapat diketahui dari variabel-variabel sebelumnya. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rizko. Kita memasuki arsitektur VM. Nah, di sini karena tugasnya adalah membuat 3 VM, jadi kita membuat 3-tier built-in ini adalah tier database. Yang di sini database kami berdasarkan MySQL dan MariaDB. Dalam implementasi cloud ini, database ditempatkan penuh dari luar, jadi untuk mencegah potensi serangan langsung. Database ini bertanggung jawab terhadap, artinya data yang sudah disimpan di sini tidak di permanen, maksudnya memastikan data storage performa atlet itu pada media penyimpanan virtual. Ya, data tentang meskipun komponen server lainnya mengalami atau jadi gangguan operasional begitu. Ada tier yang kedua yang di tengah, yaitu tier backend, akan dijelaskan oleh Gina. Terima kasih, Rizko. Saya akan menjelaskan bagian backend, yaitu penyimpanan memori. Dari database akan dilanjutkan ke bagian front-end melalui request API. Nah, di sini backend itu bertugas untuk memvalidasi data masukan, seperti yang telah diketahui tadi, ada data nama, data KDA, data gold, dan lain sebagainya. Lalu data-data tersebut akan dilakukan kalkulasi di backend ini. Yang dimana hasil dari kalkulasi tersebut ya berupa skor performa sebagai output yang kemudian diteruskan kembali, disimpan dalam database, lalu diambil kembali, lalu bagian front end meminta request ke back end, sehingga back end di sini sangat vital fungsinya. Nah, oleh sebab itu dari data-data yang ada di database dan dilanjutkan dan dikelola oleh back end lalu diteruskan ke front end, maka lapisan terakhir front end akan dijelaskan oleh saudari Alia. Oke, baik, untuk bagian front end, yakni lapisan terluar dari sistem komputasi awan kami. Pada lapisan ini, kami mengkonfigurasi engine web server yang berkinerja tinggi untuk melayani pengiriman aset visual dashboard kepada pengguna akhir, yang dimana melalui otomatisasi deployment menggunakan Vagrant dan Ansible, serta penerapan network hardening atau pengerasan jaringan. Kami memastikan seluruh komponen infrastruktur memiliki struktural resilience atau ketahanan struktural yang tinggi dan siap beroperasi pada lingkungan produksi. Next. Oke, baik, itu saja untuk presentasi mengenai tugas kami. Sebagai kesimpulan, dengan menggabungkan kekuatan arsitektur, 3 tier cloud, dan analisis data objektif, sistem ini mampu membantu manajemen tim e-sport dalam mengambil keputusan yang lebih modern, terstruktur, dan akurat. Demikian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.